orang paling berbahagia adalah orang yang disebut namaku, orang yang ketika ada maulid tentangku, sirah tentangku, kajian tentangku, lalu ia ikut berselawat untukku. Semoga kita semua dimanapun berada, termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari 3 jalan tadi. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing, untuk pengarang kitab ini, dan kita berharap semoga Allah Ta'ala membukakan berkah Al-Fatihah kalbu dan pikiran kita, dan niat kita diluruskan mencari ridhanya. Allah hadini wa likulli salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kana ya Rasul. Suratul ladzina ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-bab, ini fasal al-hadi wal-arba'un, al-hadis al-hadi al-arba'un, hadis yang ke-41 ya. Hadis yang ke-41. Hadi yang ke-41 ya, al-hadi wal-arba'un. Hadis ini diriwayatkan oleh para imam ini dari Ruwaifi' bin Thabit al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih senang kalimat sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan itu bukan kalimat yang bersumber dari orang-orang Syiah ya. Jadi ini boleh dikalamkan oleh orang ahli sunnah dan juga boleh oleh orang-orang yang di luar kita. Jadi kita tidak membatasi siapapun yang menggunakan sigat atau lafaz-lafaz ini. Apa sabda baginda Nabi Muhammad SAW? Man qala Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang membaca Allahumma salli, ya Allah limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzilhu, setelah ditulis nanti ya, ini karena tidak ada harokatnya, wa anzilhu, dan turunkanlah atau tempatkanlah ianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maq'ada, tempat duduk, tempat makom ya, al-muqarrab, yang didekatkan ya, al-muqarrab, yang terdekat atau yang didekatkan, indaka, di sisi engkau, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Sampai di sini ya, di lafaz salawatnya, Allahumma salli, sampai yaumul qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba 'indaka yaumul qiyamah. Pendek sekali. Wajibat lahu syafaati, wajiblah ia baginya syafaati, syafaatku, pertolonganku. Hadis ini diriwayatkan oleh guru Imam Bukhari, yaitu Imam Ahmad, lalu Ibnu Abi Dunya, orang yang zaman setelahnya, Ughairuhuma, dan selain dua imam besar ini, wa huwa hadithun hasan. Hadis ini hadis hasan, hadis yang bagus. Dan Imam An-Nawawi mengatakan, wal hasanu yuhtajju kas-sahih. Hadis yang hasan dijadikan hujjah seperti hadis sahih, bahkan diamalkan. Wa alaihi madaru aktsarul hadis. Jadi kebanyakan hadis berkualitas hasan, nilainya hasan. Salah satu hadisnya adalah hadis ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba 'indaka yaumil qiyamah. Hadis ini, bunyi redaksi daripada salawat ini hampir mirip dengan, hampir sama dengan doa kita setelah azan. Waj'alhu al-maqama mahmuda, ya, waj'alhu al-maqama mahmuda.
jadikanlah baginya Nabi Muhammad SAW makom yang mahmud, makom yang terpuji. Makom itu apa namanya? Inilah nama dari makom itu, al-maq'ad al-muqarrab, tempat duduk yang paling dekat, yang terdekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajibat lahu syafaati. Dia wajib mendapatkan syafaat. Kenapa? Apa kaitannya? Apa relevansi daripada syafaat dengan lafaz ini? Karena maqam mahmud yang bernama al-maq'ad al-muqarrab ini adalah manzilah maqam khusus untuk memohon syafaat, memintakan syafaat pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan siapapun yang membaca ini, maka nama dia nanti di hari kiamat akan disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, puan-puan yang memuliakan Allah, mari kita melazimkan baca ini meskipun 10 kali pagi, 10 kali sore, petang, ya. Sangatlah ringan, ya. Coba sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah. Ini diulang-ulang, ya. Allah akan berkahi hidup kita semua, insyaallah. Hadis berikutnya, hadis yang ke-42. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini, tuan-tuan semua, salah satu sahabat yang mendapatkan salam dari Allah SWT, yang mendapatkan sir daripada salamun qaulan min rabbir rahim, salam yang terkalamkan, terkatakan dari Rabb, dari Tuhan pencipta yang sangat penyayang. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ketika mendapatkan salam dari Allah, bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan samani Rabbi, apakah Allah menyebut namaku? Karena baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ubay bin Ka'ab membaca dan mengatakan Allah menyuruhmu membacakan ayat. Lalu dia menangis karena bertanya, apakah namaku disebut di sisi Allah? Sayyidina Ubay ini menyimpan banyak rahasia-rahasia, rahasia Fatihah, rahasia salawat, begitu juga rahasia syafaat, ya. Karena Rasulullah SAW adalah baginda Rasulullah SAW. Idza dhahaba, apabila telah lewat thulutsal lail, sepertiga malam, qama, maka ia qiyam, bangun, lalu membacakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, udhkurullah, ingatlah Allah. Ja'at rajifah tatba'uha radifah, ja'al maut bima fihi. Datanglah nanti, telah datang nanti waktu. Rajifah ini salah satu nama daripada hari kiamat, yang diartikan situ ja'al maut, ya. Datanglah kematian, dan tanggung jawab yang menyertainya itu juga dapat diartikan radifah, ya. Qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, fakultu, lalu aku bertanya, wahai baginda, inni ukthirus salah, sesungguhnya aku banyak bersolawat kepada engkau. Fakam, maka berapakah aj'al laka, aku jadikan untukmu, laka min salati, daripada solawatku. Nah, banyak orang yang bersolawat kepada Nabi SAW untuk dirinya, untuk dunianya, untuk kejayaan dunianya, kejayaan niaganya, kejayaan pekerjaannya, untuk kesehatan badannya, untuk menaikkan pangkatnya di hadapan manusia, dan lain sebagainya. Tetapi Sayyidina Ubay bertanya, fakam aja'al laka, berapakah aku jadikan solawatku untukmu? Lalu
Nabi SAW. Inilah rahmatnya Nabi SAW. Beliau hanya mengatakan masyita, terserah engkau wahai Ubay. Ya. Qultu, lalu aku bertanya, bagaimana jika aku membacanya untuk engkau seperempat wahai baginda? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan masyita, terserah engkau. Wa in zitta, tetapi beliau memberikan arahan, tunjuk ajar. Wa in zitta, apabila engkau menambah, fahuwa khairul, maka itu lebih baik bagimu. Nah, Nabi SAW apabila melihat ada kelebihan daripada seseorang, maka Nabi kemudian mendidiknya supaya tidak berhenti, tidak stagnan pada suatu maqam, suatu posisi. Namun beliau mendorong, memotivasi agar lebih. Fahuwa khairul. Jika engkau melebihkannya itu lebih banyak, lebih baik. Jika engkau menambahkan zitta, ziyada, menambahkannya maka itu lebih baik bagimu. Bayangkan sholawat itu, walaupun kita mengatakan ini untuk baginda Nabi Muhammad SAW, maka kebaikannya untuk kita. Qultu, lalu aku bertanya lagi, bagaimana jika setengah wahai baginda? Nisf, bahasa Arabnya nisf. Qala, beliau menjawab, masyita, terserah engkau. Wa in zitta, jika engkau menambahkan, fahuwa khairul lak, maka itu lebih baik bagimu. Lalu ia bertanya lagi, wahai baginda, bagaimana jika aku baca 2/3? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, terserah engkau. Jika engkau menambah, lebih baik bagimu. Qultu aj'al laka salati kullaha. Jika demikian, apakah jika aku boleh, apakah berkenan jika aku menjadikan semua sholawatku untuk sholawat kita lebih banyak untuk menunaikan hajat kita, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan kita. Namun Sayyidina Ubay dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau mengatakan, wa in zitta, jika aku tambahkan, maka Nabi SAW mengatakan, idzan tukfa hammu, jika engkau melakukan itu wahai Ubay, tukfa hammu, dicukupkan keinginan angan-anganmu, diampuni, yughfar laka, dan diampuni dosa. Maka saudara-saudariku, sholawat saja, tidak usah kemudian menginginkan dunia dari sholawat kita, menginginkan apapun dari sholawat kita. Cukup katakan, ya Allah, limpahkanlah sholawat sebanyak-banyaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat yang seperti itu, apa kata baginda Nabi Muhammad SAW, dicukupkan keinginanmu, diampuni dosa-dosamu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim, dan dua imam ini menilai hadis tersebut sahih. Maka kita pun yang tidak sampai kepada level keilmuan Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim tentu boleh, bahkan semestinya mengikuti penilaian beliau bahwa hadis ini sahih. Nah, hadis ini pelajaran besar bagi kita. Sholawat itu yang penting adalah mempersembahkannya untuk baginda Nabi Muhammad SAW sepenuhnya, sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya saya termasuk orang yang tegas untuk mengatakan bahwa sholawat kita jangan lagi untuk urusan-urusan duniawi, meskipun itu boleh. Kalimat Nabi masyita, sesukamu, menunjukkan bahwa itu boleh. Namun yang terbaik bagi kita adalah agar kita menjadikan semua nilai dan maksud sholawat ini khusus hanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Ubay bin Ka'ab. Selanjutnya kita baca hadis yang ke-43. Hadis ini diriwayatkan oleh salah satu yang berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau dan ayahnya adalah pejuang dan juga orang-orang yang percaya kepada beliau. Ya. Sayyidina Jabir mengatakan, qala raqqan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbar,
atau raqa Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki raqa, ya, al-mimbar, menaiki mimbar. Jangan dibayangkan mimbar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mimbar yang ada hari ini. Yang ada hari ini itu disebut podium, ya, tempat orang-orang berorasi, berkhutbah. Namun mimbar di zaman baginda Nabi Muhammad SAW ada tangga, lalu ada tempat berdiri atau duduk di atasnya yang tidak tertutup oleh kayu atau apapun perhiasan di depan badannya, tapi terbuka, ya. Kita lihat beberapa masjid-masjid yang menjaga tradisi masih mengamalkan ini, menjaga itu. Falamma raqa ad-darajat al-ula, ini menunjukkan bahwa ada tangga. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW menaiki tangga pertama, beliau membaca amin. Lalu beliau naik lagi tangga yang kedua, lalu beliau membaca amin. Dan yang ketiga juga membaca amin. Inilah riwayat yang sering kita dengar. Nabi SAW menaiki tangga mimbar, lalu beliau membaca. Ini dalil, saudara-saudariku, terutama bagi siapapun di antara saudara tuan-tuan ini yang Allah beri kelebihan untuk dapat hak tauliah, izin untuk berkhutbah, khutbah Jumat terutama, agar menaiki mimbar tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat, ya. Namun mahlan-mahlan, naiklah dengan pelan-pelan. Jika memungkinkan, mulai dengan kaki kanan, lalu ucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum ya Nabi. Naik lagi tangga kedua, Assalamualaikum ya Nabi. Begitulah sampai terakhir. Karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dalilnya bahwa menaiki tangga mimbar tidak dengan tergesa-gesa, tidak bil ajal, ya, tapi dengan adab yang penuh kesopanan, dengan hikmat dan tenang. Faqalu, lalu mereka berkata, para sahabat bertanya, wahai baginda, wahai Rasulullah, sami'na katakul, kami hanya mendengar engkau membaca amin salasa marrat, 3 kali. Faqal, lalu beliau berkata, lamma raqaitu darajat al-ula, ketika aku menaiki tangga pertama, ja'ani Jibril, datang kepadaku Sayyidina Jibril alaihissalam. Faqala, lalu Jibril berkata, semacam doa, syaqiya abdun, sungguh menderitalah, sengsaralah seorang hamba, atau semoga sengsara seorang hamba adraka Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, fansalakha minhu, Ramadan telah meninggalkannya, walam yughfar lahu, namun dia tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita yang kemarin ini membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun qiyamul lail kita tidak pantas untuk diterima, puasa kita tidak pantas untuk dipandang oleh Allah. Namun semoga berkah salawat cinta kepada Nabi SAW dan orang-orang saleh, Allah menerima dan memberi syafaat ibadah kita lalu diterima di sisinya sehingga diampuni Allah SWT. Fakultu, ketika aku mendengar itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku membaca amin. Amin dalam bahasa Arab ada yang mengartikan kabulkanlah, ada juga yang mengartikan kami percayakan kepada engkau ya Allah. Namun lebih tepat kabulkan. Dan amin tidak hanya dibaca oleh orang Arab, juga dibaca dalam bahasa Suryani dan Ibrani. Jadi amin ini bukan bahasa Arab murni, tapi bahasa dasar Arab yang lama, yang 3 bahasa tadi sama-sama melafazkannya, dan ini bukan milik bahasa Arab semata. Tsumma lalu beliau berkata, kata Jibril, syaqiya abdun, sengsaralah seorang hamba, adraka walidayhi, masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, ayah, ibu, atau salah satu dari ayah
atau ibunya saja, falam yudkhilahu, tapi keduanya, kedua orang tuanya tidak menjadi asbab ia masuk surga. Ternyata orang tua menjadi saksi seorang anak nanti masuk surga atau tidak. Jadi ketika seorang anak hendak dibelenggu masuk neraka, boleh jadi nanti di akhirat setelah hisab dan mizan ada orang tua yang menyelamatkan kita. Dan orang tua, ada dua orang tua yang zahir, yaitu yang melahirkan kita, yang mendidik dari kecil. Ada orang tua batin, yaitu para guru, para masyayikh, terutama guru-guru rohani yang mengenalkan kita kepada Allah, Rabbul Jannah wan Nar, pencipta surga dan neraka. Maka semoga baik orang tua zahir dengan cara berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka, ataupun orang tua batin dengan beradab kepada mereka, kita dibantu, disyafaati agar masuk surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Fakultu, aku membaca amin. Namun ada yang ketiga, ini yang relevan dengan kajian kita malam ini. Syaqiya abdun, sengsaralah seorang hamba, zukirta indahu, engkau disebut-sebut, diceritakan di sisinya, disebut boleh jadi dalam bentuk zikir, sholawat, nama, berkisah, menyebutkan sirah Nabi, berkisah tentang Nabi, atau baca maulid. Maka zikirta indahu ini juga dalil mengenai untuk bermaulid, untuk mengadakan maulid. Sungguh merana, sungguh sengsara seorang hamba yang diadakan maulid di sisinya, falam yusalli alaihi, tetapi dia tidak ikut bergabung bersolawat dalam maulid itu. Kita tidak mengatakan wajib bermaulid, tapi karena isi maulid adalah mengisahkan Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang yang malah membid'ahkannya, saya khawatir orang-orang membid'ahkan maulid itu termasuk ke dalam hadis ini. Syaqiya abdun, orang ini nanti akan sengsara. Ya. Namun ini tidak dalil untuk menyalah-nyalahkan orang anti maulid. Barangkali ada sesuatu yang dia tidak fahami tentang maulid, atau deskripsi tasawur dia tentang maulid itu yang tidak tepat. Kita berhusnuzon kepada mereka dan kita berdoa kita istiqomah dan mereka mendapat hidayah. Fakultu, lalu aku menjawab amin. Aku menjawab amin. Inilah tiga amin yang Nabi zahirkan, sedangkan doa Sayyidina Jibril ini tidak terdengar oleh sebagian besar sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka hanya mendengar Nabi Muhammad SAW membaca amin. Bayangkan jika ini Nabi baca, artinya Nabi mendengarkan kalimat Sayyidina Jibril, dan itu pelan-pelan Nabi membacanya dengan mendengarkannya dengan penuh hikmat, tidak dengan tergesa-gesa, seperti yang banyak kami lihat hari ini, orang-orang menaiki mimbar dengan tergesa-gesa, seakan-akan dia lupa dengan adab-adab nubuwah kenabian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi bukan dalam hadis kitab Al-Jami' As-Sahih. Ini diriwayatkan oleh beliau dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad, wahwa hadisun sahih. Ini hadis yang sahih, bahkan hadis yang populer. Berdasarkan hadis yang ke-43 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa apakah itu pengajian tentang Nabi Muhammad SAW, orang mengisahkan Nabi Muhammad SAW, orang menyebut nama Nabi Muhammad SAW, apakah bentuknya pengajian umum, ya, kuliah umum, atau bentuknya maulid, majelis zikir, majelis sholawat, lalu kita tidak ikut bergabung atau ikut berhusnuzon bersolawat bersama mereka, maka orang-orang tersebut, ya, jika kita termasuk na'udzubillah syaqiya abdun, orang-orang yang sengsara, maka ingin bahagia, banyak-banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Jika ada majelis maulid, ikuti. Jika ada majelis zikir, ikuti. Jika ada majelis sirah Nabi, majelis mengisahkan Nabi Muhammad SAW, itu adalah pintu untuk berbahagia, untuk mendapatkan kejayaan dunia akhirat. Jika dibalik, ya, celaka sengsara orang yang dapat Ramadan karena dia masuk Ramadan tapi tidak mendapat ampunan.
Maka berbahagialah orang yang mendapatkan Ramadan, dia melepaskan diri, meninggalkan Ramadan, Ramadan juga pergi darinya, dia diampuni. Dibalik lagi, berbahagialah orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, dan dua orang tuanya karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ia disyafaati untuk masuk surga. Dan yang paling puncak, orang paling berbahagia adalah orang yang disebut namaku, orang yang ketika ada maulid tentangku, sirah tentangku, kajian tentangku, lalu ia ikut berselawat untukku. Semoga kita semua dimanapun berada, termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari tiga jalan tadi. Wallahu a'lam bishawab.